Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Rahmani dengan NIM 70200119081, jurusan Kesehatan Masyarakat Angkatan 2019, peminatan Epidemiologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Berikut ini adalah penjelasan salah satu penyakit genetik yang mungkin masih sedikit orang yang mengetahuinya. Sebelum videonya dinonton, jangan lupa subscribe dan informasi yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Pernahkah Anda mendengar mengenai thalassemia atau mungkinkah orang terdekat Anda mengalami hal ini? Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran apa sih penyakit genetik thalassemia sebelum kita ke pembahasan yang lebih rinci. Thalassemia merupakan kelainan genetik yang disebabkan oleh pembentukan hemoglobin yang abnormal yang mengarah ke anemia. Hemoglobin sendiri merupakan molekul protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen. Lalu, apa yang menyebabkan seseorang mengalami hal ini? Thalassemia mengakibatkan terjadinya kerusakan sel darah merah yang berlebihan, sehingga membuat seseorang mengalami anemia atau tidak cukup memiliki sel darah merah yang sehat. Salah satu penyebab seseorang mengalami hal ini yaitu akibat genetik atau keturunan, entah itu dari pihak ibu atau ayah. Jika Anda mengalami thalassemia ringan, hal ini memungkinkan Anda tidak perlu mendapatkan perawatan. Namun, jika thalassemia sudah cukup parah, Anda biasanya dianjurkan untuk melakukan transfusi darah secara teratur. Thalassemia ini menimbulkan beberapa gejala seperti urin berwarna gelap, kelelahan yang berlebihan, kulit kuning atau pucat, cacat tulang wajah, atau pembengkakan pada perut hingga pertumbuhan yang melambat. Thalassemia sendiri memiliki beberapa jenis, diantaranya alpha thalassemia, beta thalassemia, dan minor thalassemia. Menurut Center for Disease Control Prevention atau CDC, thalassemia ini lebih banyak menyerang orang Asia Timur Tengah, Afrika, Yunani, dan Turki. Thalassemia ini dapat diatasi dengan beberapa cara. Hal ini tergantung dari tingkat keparahannya, diantaranya seperti transfusi darah, transplantasi sumsum tulang, mengkonsumsi obat atau suplemen, hingga melalui jalan bedah. Di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak. Dan penderita mengalami kekurangan darah, akibatnya penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita thalassemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam, ada 1 anak yang menderita thalassemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita thalassemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2020 lalu, lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita thalassemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita. Thalassemia terbagi menjadi 2, thalassemia mayor dan thalassemia minor. Thalassemia mayor adalah orang yang menderita penyakit thalassemia, sedangkan thalassemia minor hanya sebagai pembawa gen thalassemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan thalassemia. Secara fisik, pembawa thalassemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah mereka. Thalassemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa thalassemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa thalassemia.
Mekanisme penurunan talasemia. Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama talasemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak talasemia mayor. Jika talasemia mayor menikah dengan pembawa talasemia, maka akan melahirkan 50% anak talasemia mayor. Jika sesama pembawa talasemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak talasemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa talasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak talasemia mayor. Begitu juga jika talasemia mayor menikah dengan pasangan normal. Di Indonesia, 6-10 dari 100 orang adalah pembawa talasemia. Jika penduduk Indonesia berjumlah 200 juta jiwa, maka ada 20 juta orang pembawa talasemia. Ini setara dengan jumlah penduduk Yogyakarta 7 kalinya. Fenomena pembawa talasemia di Indonesia seperti gunung es, masih sedikit yang sudah terdeteksi, sisanya masih banyak yang belum diketahui. Jadi tunggu apa lagi? Ayo screening darahmu sekarang.